lagi dengan Kita Adalah Kita Network. Perkenalkan, saya Amelia sebagai host dan kembali hadir Bapak Slamet Abadi, seorang akuntan yang kritis dan dikenal sebagai Bung Abadi di TikTok. Bung Abadi heboh di media sosial dan media mainstream. Mahkamah Konstitusi memisahkan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah, yang mana Ketua Komisi 2 DPR RI mengatakan ini merupakan pelanggaran terhadap konstitusi pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945 karena dapat dipastikan akan memperpanjang masa jabatan DPRD dari 5 tahun menjadi 7,5 tahun. Bagaimana tanggapan Bung Abadi? Tentunya Mahkamah Konstitusi itu mempunyai basis opini yang memadai sebelum melakukan atau membuat ketetapan Mahkamah Konstitusi. Saya melihatnya mungkin ini dari pengalaman 2 periode pemilu sebelumnya, yang mana rakyat itu berhadapan dengan 5 kotak suara, dan ini sangat kontraproduktif baik untuk rakyat yang bersangkutan atau rakyat pemilih maupun juga bagi teman-teman di KPU. Sebagaimana kita ketahui bersama, kan pada 2 periode pemilu yang lalu banyak ketua KPPS yang meninggal karena kelelahan. Singkat kata, saya berseberangan dengan siapapun juga, termasuk beberapa anggota DPR, bahkan seluruh anggota DPR, yang mengatakan bahwa ketetapan MK ini melanggar konstitusi, karena pasti akan berdampak pada perpanjangan anggota DPRD yang akan dipilih pada tahun 2031. Pertanyaannya, pelanggaran yang mana? Siapa yang mau memperpanjang kedudukan anggota DPRD? Sebenarnya kan ini solusi yang mudah kalau memang para anggota DPR mau berpikir secara cerdas. Caranya gimana? Kan pada saat pemilu nasional legislatif itu kan setiap partai dapat mengetahui suara perolehannya, baik di level TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, bahkan sampai tingkat provinsi. Nah, suara yang diperoleh di tingkat provinsi ini dari suatu partai itu dibagi saja dengan perolehan seluruh partai, dikali dengan 106 kursi, misalnya untuk DPRD DKI Jakarta. Bila sebuah partai mendapatkan 1 juta suara, total suara partai, seluruh partai maksud saya itu 6 juta, ya tinggal 1 juta dibagi 6 juta dikali 106, dapatlah kurang lebih 16 kursi untuk partai yang saya sebutkan tadi. Kan mudah sebenarnya. Jadi tidak ada ketakutan yang mengatakan harus diperpanjang anggota DPRD-nya. Semua elected official, baik itu tingkat nasional, presiden, daerah, gubernur, bupati, wali kota, harus berhenti pada saat sudah mencapai masa 5 tahun. Khusus untuk DPRD, baik tingkat 1 sama dengan tingkat 2, itu ditunjuk saja oleh ketua umumnya berdasarkan kriteria yang kami sebutkan tadi, berdasarkan suara perolehan sampai dengan tingkat provinsi. Memang ini tidak one man one vote one value, tetapi ini kan interim sifatnya. Dan DPRD-nya pun yang akan menjabat selama 2 tahun atau 2,5 tahun kan juga namanya DPRD interim. Jadi harusnya ini bukan big issue begitu. Saya berharap sekali, saya ulangin,
Pak Prabowo Subianto sebagai elected president, sebagai kepala eksekutif lembaga kepresidenan itu segera menengahi konflik antara sesama lembaga tinggi negara. Mahkamah Konstitusi di sebelah kiri saya dan DPR di sebelah kanan saya. Kenapa? Karena kalau ini terus-menerus dibiarkan, ini mengganggu kehidupan bermasyarakat, bertanah air, dan berbangsa. Begitu. Seharus segera. Sekian ya. Oke Bung Abadi, terima kasih atas masukannya. Semoga bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Salam bijak. Oke sis. Salam bijak.